Pernah nggak sih lagi khusyuk baca Al-Quran, terus ketemu ayat yang matnya panjang banget sampai bikin napas hampir habis, dan kamu ragu ini tuh harus ditahan berapa lama? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu aturan tajwid yang paling krusial, yaitu kelompok mat lazim. Berdasarkan rangkuman materi dari Imam Sodik Prayongo, kita bakal bikin aturan yang kelihatannya rumit ini jadi super simple dan gampang banget buat dipraktekin. Oke, kita punya peta perjalanan yang jelas nih. Kita bakal mulai dari fondasi dasarnya dulu, terus jalan-jalan ke dua kategori utama, aturan di dalam sebuah kata, dan aturan di huruf-huruf pembuka surah. Masing-masing nanti ada versi berat dan ringannya. Terus di akhir, bakal ada ringkasan yang mengunci semua konsep ini di kepala kita. Yuk, langsung aja. Bagian pertama, kita samakan frekuensi dulu tentang fondasi utama mat lazim. Kalau dari akar bahasanya, kata lazim itu benar-benar berarti sesuatu yang pasti atau tetap. Artinya apa? Ini tuh bukan area abu-abu, nggak ada opsi buat ditawar atau diubah sesuka hati. Aturan ini sifatnya mutlak tanpa pengecualian. Nah, bintang utamanya adalah angka ini, 6. Semua imam qiraat sepakat penuh kalau panjang bacaan mat lazim itu wajib dikunci di 6 harokat, atau setara 3 alif. Ibaratnya nih, kamu lagi nyetir terus ketemu rambu stop, ya harus benar-benar berhenti penuh kan? Nah sama, suara kamu harus ditahan persis selama 6 ketukan utuh, nggak boleh kurang. Bagian kedua, kita masuk ke lingkungan pertama, yaitu mutsakal kalimi, variasi yang berat di dalam sebuah kata. Gimana sih mekanismenya? Jadi gini. Kondisi ini terjadi pas sebuah mat asli nabrak langsung sama huruf bertasydid, dan ini terjadinya murni di dalam satu kata yang sama. Bayangin tasydid ini kayak rintangan besar di ujung jalan yang bikin kamu harus menginjak rem dengan kuat. Biar makin kebayang, kita langsung praktek aja. Suara dipanjangkan 6 harokat, terus ditekan kuat masuk ke huruf selanjutnya gara-gara ada rintangan tasydid tadi. Coba dengerin. Waladdallin. Kerasa kan? Gimana ada penahanan 6 ketukan, lalu suara kita secara fisik kayak neken masuk ke huruf lam? Di contoh kedua ini, matnya langsung ketemu tasydid di huruf qaf. Kita tahan 6 ketukan penuh, lalu tekan. Al-qoh. Tekanannya itu harus kerasa banget dan berat pas masuk di huruf qafnya. Dan ini contoh yang benar-benar pas buat nunjukin seberapa kuat penekanannya. Tahan 6 harokat, terus tekan masuk ke huruf ba. Dabatin. Kuncinya, jangan buru-buru, ketukan ke-6 harus benar-benar beres sebelum tasydidnya dieksekusi. Barusan kita udah ngelewatin rintangan tasydid yang berat. Tapi, gimana kalau hukum mat ini nggak ketemu rintangan berat, melainkan cuma gundukan ringan berupa sukun? Disinilah bedanya antara mutsaqqal yang berat tadi dengan mukhaffaf yang ringan. Bagian ketiga, mukhaffaf kalimi. Aturan yang ringan di dalam sebuah kata. Konsepnya super simple. Ini cuma terjadi kalau mat asli ketemu sama huruf bersukun murni di dalam satu kata. Karena dia cuma ketemu sukun, rentangan 6 harakat tadi kita baca dengan sangat ringan. Nggak ada tuh tekanan berat dari tasydid yang maksa suara kita buat ngentak. Dengerin contoh yang satu ini. Kita tetap disiplin panjangin 6 harokat, tapi transisinya ngalir lembut banget pas masuk ke huruf lam yang sukun. Ana. Mengalir banget kan? Nggak ada entakan, suaranya panjang, damai, dan jelas. Ada trivia yang mind-blowing banget nih. Aturan mukhaffaf kalimi ini, percaya nggak percaya, super langka di Al-Quran. Kata ini cuma muncul 2 kali aja dari awal sampai akhir mushaf, yaitu eksklusif cuma ada di surah Yunus, tepatnya di ayat 51 dan 91. Keren banget kan? Aturan sespesifik ini ternyata cuma punya ruang lingkup sekecil itu. Bagian keempat, kita udah bahas yang di dalam kata, sekarang kita pindah ke misteri huruf-huruf pembuka surah, mutakal harfi. Mutsakal harfi ini spesifik banget terjadi pada fawatihus suwar, atau huruf pembuka di awal surah tertentu. Kondisi berat ini muncul karena huruf tersebut dibaca melebur atau diidghamkan ke huruf setelahnya. Hasilnya, ada tasydid dan dengungan berat yang tertahan di hidung. Coba perhatiin kombinasi huruf pembuka yang legendaris ini. Fokus di bagian lamnya ya. Suara lam ini bakal kita panjangin 6 harokat, dan pas di ujang, dia jadi berat karena melebur sempurna ke huruf mim. Alif, lam, mim. Lamnya diidghamkan ke mim, jadi langsung ada titik penekanan yang berat di situ. Contoh selanjutnya, ini mekanismenya persis sama, tapi buat huruf sin. Kita regangkan suara sin selama 6 harokat mutlak, terus leburkan identik ke huruf mim. Thasin, mim. Titik lebur dan dengungnya itu kerasa banget di akhir ketukan ke-6. Bagian kelima, mukhaffaf harfi, variasi ringan buat huruf pembuka surah.
Versi ringannya terjadi kalau huruf pembuka yang 6 harokat tadi dibaca terang, jernih, dan jelas. Sama sekali nggak ada idgham, nggak ada dengung yang dilebur, dan bebas 100% dari tasydid. Murni mengalir aja. Yuk kita bunyikan 3 contoh ini. Jangan lupa, hitung 6 harokat di dalam hati, dan akhiri dengan artikulasi yang jernih. Pertama, qaf. Kedua, nun. Nah, yang ketiga, di rangkaian alif lam ro ini, kita fokus ke lamnya. Alif lam ro. Huruf lam dibaca 6 harokat secara lepas dan ringan, karena huruf ro setelahnya bukan huruf idgham. Jadi nggak ada acara lebur-lebulan di sini. Bagian ke-6. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Mari kita simpulkan semuanya. Ini adalah peta mental yang bakal ngunci semua materi kita hari ini. Kuncinya sederhana banget. Panjang bacaannya nggak pernah berubah, selalu mutlak 6 harokat, yang bikin beda cuma lokasi dan cara bacanya. Kalau posisinya di dalam kata dan nabrak tasydid, bacanya berat. Kalau nabrak sukun, ya ringan. Terus kalau posisinya di huruf awal surah dan ada idgham, dia melebur jadi berat. Tapi kalau dia berdiri sendiri tanpa idgham, bacanya ringan dan jelas. Bener-bener logis dan rapi banget kan strukturnya? Nah, pertanyaan penting buat kamu hari ini, pas lagi tilawah, udah sepresisi itu belum sih kamu nerapin durasi 6 harokat ini plus bobot berat ringannya? Ilmu tajwid itu bukan sekedar teori yang dihafal buat ujian, tapi seni menyempurnakan bacaan yang benar-benar harus dipraktikkan. Coba deh, bawa pemahaman baru ini dan langsung terapin di bacaan Al-Quran kamu selanjutnya. Pasti kerasa banget bedanya. Keep practicing dan sampai jumpa di pembahasan materi seru lainnya.